Apa kabar adik-adik pelajar di seluruh Nusantara? Kita berjumpa kembali di channel ini untuk mengikuti pembelajaran secara online. Kali ini kakak akan membahas mengenai limit fungsi. Ini adalah pelajaran kelas 11 di semester ini. Namun sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Mari kita bahas materi limit fungsi. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian limit. Pada soal-soal ujian, baik ujian nasional maupun ujian sekolah, memang sangat jarang menanyakan mengenai pengertian limit. Namun, membangun pengertian yang baik mengenai apa itu limit sangatlah penting, terutama kalau kalian ingin mendalami materi kalkulus lebih lanjut. Perlu kalian ketahui yang termasuk ke dalam ruang lingkup materi kalkulus itu antara lain adalah limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting terutama kalau kalian ingin berhasil dalam menjawab soal SBMPTN atau dalam mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Nah, walaupun tidak ditanyakan dalam soal ujian nasional, kakak anggap sangat penting dalam membangun pengertian tentang limit. Mari kita ikuti. Yang pertama akan kita bahas adalah pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Ya, seperti kalian ketahui, nilai X ini adalah variabel pada koordinat kartesius yang digambarkan sebagai sumbu mendatar. Mari kita perhatikan, ini adalah garis bilangan. Boleh dianggap sebagai perwakilan dari sumbu mendatar di koordinat kartesius seperti itu. Jadi kakak tampilkan di sini dari 0 sampai 10. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini yang kakak tampilkan hanya yang bilangan bulat saja. Kemudian mari kita ajukan sebuah pertanyaan. Bilangan bulat berapa yang paling dekat dengan 2? Mari kita perhatikan garis bilangan ini. Tentu saja dengan mudah kita akan bisa mengatakan bahwa di sebelah kiri 2 yang paling dekat itu adalah 1. Sementara di sebelah kanan 2 yang paling dekat adalah 3. Sehingga bisa kita katakan bahwa yang paling dekat dengan 2 itu kalau ditanya bilangan bulat itu jawabannya pastilah 1 dan 3. Apakah 1 dan 3 itu sebenarnya sudah cukup dekat kedua? Mari kita perhatikan lagi. Nah, di sini ditampilkan garis bilangan yang memuat bilangan-bilangan bukan saja yang bulat, tetapi juga yang berbentuk desimal atau kita katakan bilangan real. Kalau kita ubah pertanyaannya, bilangan real berapa yang paling dekat dengan 2? Ternyata 1 dan 3 itu belum cukup dekat dengan 2. Masih ada banyak lagi yang lebih dekat dengan 2. Dari arah kiri misalnya itu ada 1,1, 1,2 dan seterusnya. Yang paling dekat sekali dengan 2 adalah 1,9. Sementara dari arah kanan yang lebih dekat dari 3 ke 2 itu adalah 2,9, dilanjutkan 2,8 dan seterusnya sampai yang paling dekat dengan 2 adalah 2,1. Sehingga dari garis bilangan yang ditampilkan di sini, kita bisa melihat bahwa yang paling dekat dengan 2 adalah 1,9 dan 2,1. Lalu bagaimana kalau kita perhatikan lebih detail lagi? Nah, ini adalah garis bilangan yang lebih detail lagi. Di sini bisa kita lihat ternyata 1,9 dan 2,1 pun belum cukup dekat dengan 2. Masih ada yang lebih dekat lagi. Dalam hal ini yang paling dekat dengan nilai 2 adalah 1,99 dan 2,01. Adakah yang lebih dekat lagi dari ini? Tentu saja kalau kita perbesar terus, kita zoom terus, atau kita buat lebih detail lagi begitu. Di sini pada garis bilangan yang paling bawah ini kita lihat bahwa 1,999 itu juga lebih dekat daripada 1,99.
Demikian juga 2,001 lebih dekat kedua daripada 2,01. Jadi sebenarnya ada banyak sekali bilangan yang dekat dengan 2. Kita tidak bisa bilang satu persatu, tapi ada banyak bilangan yang dekat dengan 2. Yang dimaksud di sini adalah bilangan real. Sampai di sini bisa dipahami, kita membahas nilai yang dekat dengan bilangan 2. Nah, jika misalkan X itu adalah variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 2, jadi tadi kan kita membahas bahwa yang mendekati 2 itu ada banyak sekali sebenarnya, tergantung seberapa dekat kita mengambilnya. Nah, untuk meringkasnya yang banyak itu, kita sebutkan saja adalah X itu sebagai sebuah variabel yang menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 2, maka kita tuliskan X mendekati 2 seperti ini. Atau kita tulis dalam lambang akan jadi seperti ini. X tanda panah 2. Nah, lambang ini dibaca X mendekati 2, yaitu semua variabel X yang nilainya dekat dengan 2. Nah, kalau ini kita pisahkan menjadi 2, misalnya adalah X adalah bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kiri, maka kita akan menulisnya seperti ini. X tanda panah 2 pangkat minus. Ini dibaca variabel X mendekati 2 dari kiri. Jadi semua nilai-nilai bilangan real yang mendekati 2 dari arah kiri diwakili oleh X ini. Sekali lagi, ini dibaca X mendekati 2 dari kiri. Nah, dengan pengertian yang sama, maka jika X adalah semua bilangan yang mendekati 2 dari kanan, maka akan ditulis seperti ini. X tanda panah 2 pangkat plus. Ini dibaca variabel X mendekati 2 dari kanan. Nah, demikian mengenai pendekatan nilai variabel X. Nah, itu mengenai variabel X yang mendekati nilai tertentu. Lalu bagaimana dengan pendekatan nilai fungsinya? Dalam hal ini adalah fungsi dari X. Kita tulisnya fx. Mari kita bahas. Misalkan sebuah fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 per x min 2 dengan x tidak sama dengan 2. Pendekatan nilai fungsi untuk x mendekati 2 bisa kita gambarkan seperti pada tabel berikut. Jadi kita membicarakan nilai X yang mendekati 2 karena nilai fungsi ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2. Nah, untuk mendekati nilai fungsi ketika X mendekati 2, maka kita bisa melakukannya dengan cara membuatkan tabel seperti berikut. Kita tuliskan dulu nilai X yang cukup dekat dengan 2 dari arah kiri maupun dari arah kanan. Lalu nilai-nilai X ini kita substitusikan ke fungsi tersebut. Kita mulai dari nilai X sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi tersebut, maka hasilnya fx atau nilai fungsi itu adalah min 1. Kemudian kita substitusikan lagi nilai X yang cukup dekat dengan 2, mulai dari 1,9 menghasilkan nilai fungsi 0,9 dan seterusnya sampai 1,9999. Ini kalau kita substitusikan ke sini itu akan menghasilkan nilai fungsi 0,9999. Bilangan ini adalah bilangan yang sangat dekat dengan 1. Demikian halnya kalau kita memasukkan nilai variabel X yang mendekati 2 dari arah kanan. Kita mulai dari X sama dengan 3. Kalau kita masukkan ke sini hasilnya adalah 2. Kemudian bilangan yang lain yang cukup dekat dengan 2 mulai dari 2,1 itu menghasilkan nilai fungsi 1,1. Demikian seterusnya 2,0001. Kalau kita masukkan ke fungsi itu hasilnya adalah 1,0001. Jadi ini juga bisa kita katakan bahwa nilainya cukup dekat dengan 1.
Nah, kalau kita perhatikan, X makin mendekati 2 dari kiri, atau ditulis seperti ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu diperoleh nilai fungsi fx mendekati 1. Atau kalau ditulis jadinya fx menuju 1, demikian. Kalimat ini bisa ditulis dengan lebih ringkas menggunakan notasi limit. Ditulisnya seperti berikut. Limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri sama dengan 1. Notasi ini mengandung pengertian bahwa nilai fx itu akan mendekati 1 kalau variabel x-nya mendekati 2 dari arah kiri. Dengan pengertian yang sama, maka kalau x makin mendekati 2 dari kanan, ditulisnya seperti ini, itu diperoleh nilai fungsi fx juga mendekati 1. Atau ditulisnya seperti ini, fx menuju 1. Ini juga bisa kita tulis dengan notasi limit sebagai berikut. Limit fx untuk x menuju 2 dari kanan sama dengan 1. Notasi ini mengandung pengertian bahwa nilai fx akan mendekati 1 kalau variabel x mendekati 2 dari kanan. Atau boleh juga dibalik. Jika variabel x mendekati nilai 2 dari kanan, maka nilai fungsinya akan mendekati 1. Nah, itu mengenai pendekatan nilai fx. Karena x mendekati suatu nilai tertentu, maka fx juga kemungkinan akan mendekati nilai tertentu juga. Nah, cara menuliskannya menggunakan notasi limit seperti ini. Nah, mari kita lanjutkan. Mari kita perhatikan grafik berikut. Nah, ini adalah grafik dari fungsi yang tadi. Dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 per x min 2. Pendekatan nilai fungsi bisa juga dilihat dari gambar grafik ini. Tadi yang dibahas adalah pendekatan nilai fungsi jika x-nya mendekati 2. Seperti ini. Nah, ternyata dari grafik ini dapat diketahui jika variabel x mendekati 2 dari arah kiri, maka fx mendekati 1. Demikian juga jika variabel x ini mendekati 2 dari arah kanan, maka nilai fungsi x-nya juga mendekati 1. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, limit fx untuk x menuju 2 dari kiri, ternyata nilainya sama dengan limit fx untuk x menuju 2 dari kanan, yaitu sama dengan 1. Atau ringkasnya kita katakan limit fungsi kiri fx sama dengan limit kanan fungsi fx. Untuk semua nilai x mendekati 2 atau menuju 2, maka nilai fungsi x-nya mendekati 1. Jadi baik dari kiri maupun dari kanan, itu kalau x-nya didekati kedua, maka nilai fungsinya mendekati 1. Oleh karena limit fx untuk x menuju 2 dari kiri sama dengan 1, dan limit fx untuk x menuju 2 dari kanan juga sama dengan 1, maka kita bisa katakan bahwa limit fx untuk x menuju 2 sama dengan 1. Nah, demikianlah pengertian dari limit. Jadi limit dalam fungsi ini kita membicarakan nilai fungsi berapa yang didekati jika kita buat variabelnya cukup dekat ke suatu nilai tertentu. Demikian. Kemudian perhatikan fungsi berikut. Nah, berikut adalah fungsi yang dibagi berdasarkan domainnya. Fx itu sama dengan min x plus 4 untuk x kurang dari 2. Fx sama dengan x min 1 untuk x lebih dari 2.
Kalau kita buat grafiknya akan didapatkan gambar seperti ini. Jadi ada dua kurva di sini sebelah kiri. Ini untuk domainnya kurang dari 2. Sementara sebelah kanan ini untuk domain X lebih dari 2. Mari kita perhatikan pendekatan nilai fungsi jika variabelnya kita buat dekat kedua. Pertama-tama kita perhatikan pendekatan terhadap 2 ini dari arah kiri. Nah, jika variabel X mendekat ke nilai 2 dari arah kiri, ternyata nilai fungsinya semakin mendekati nilai 2 ini. Kemudian, kalau kita lihat, kalau X ini mendekati 2 dari arah kanan, ternyata nilai fungsinya semakin mendekati 1. Dengan kalimat ringkas atau dengan menggunakan notasi limit, kita bisa tulis bahwa limit fx untuk X mendekati 2 dari kiri sama dengan 2 untuk fungsi ini ya. Kemudian limit fx untuk X mendekati 2 dari kanan itu sama dengan 1. Nah, karena limit fx untuk X mendekati 2 dari kiri tidak sama dengan limit dari fx untuk X mendekati 2 dari kanan, maka kita bisa katakan bahwa limit dari fx untuk X mendekati 2 itu tidak ada atau tidak memiliki nilai limit. Jadi sekali lagi, pada contoh sebelumnya tadi yang pertama, itu limit untuk pendekatan dari kiri sama dengan limit dengan pendekatan dari kanan. Maka itu dikatakan memiliki nilai limit yang sama itu. Sementara ini, fungsi ini, limit yang dari kiri tidak sama dengan limit dari kanan. Maka dikatakan bahwa limit fx untuk nilai yang didekati tersebut tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Limit fungsi fx untuk X mendekati C itu ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati nilai tunggal L untuk semua X mendekati C. Ya, memang sedikit ruwet bahasanya ya. Atau dengan kata lain bisa kita permudah menggunakan notasi ya. Limit fx untuk X menuju C ada itu jika dan hanya jika limit fx untuk X menuju C dari kiri sama dengan limit fx untuk X menuju C dari kanan. Nah, sebagai ilustrasi bisa dilihat dari gambar kurva berikut. Ini adalah kurva Y sama dengan fx demikian. Nah, kemudian jika X menuju C itu dari kiri maupun kanan, ternyata nilai fungsinya fx ini menuju nilai tunggal L. Maka dikatakan limit untuk fungsi ini ada, yaitu sama dengan L untuk X menuju C-nya. Atau kalau ditulis dalam notasi, limit fx untuk X menuju C sama dengan L ini, nilai yang sama ini. Ya tentu saja secara logika kalau seandainya limit kiri dan kanannya beda gitu ya, satunya L1, satunya L2, lalu mana yang akan dipakai sebagai nilai limitnya, demikian. Kalau memang sudah menghasilkan nilai yang sama dari pendekatan kiri maupun kanan sama dengan L hasilnya, ya udah nilai limitnya ya L itu. Lalu bagaimana cara menentukan nilai limit dari suatu fungsi? Untuk menentukan nilai limit fungsi, itu kita bisa melakukan pengamatan terhadap kecenderungan nilai fungsi di sekitar titik yang ditanyakan. Nah, pengamatan ini bisa dilakukan dengan cara membuat tabel atau menggambar grafik. Mari kita beri contoh sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Untuk x tidak sama dengan 2. Jadi dalam ini X sama dengan 2 itu bukanlah domain dari fx, karena di sini mensyaratkan bahwa x tidak boleh sama dengan 2.
tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati 2 bisa kita lihat seperti berikut. Ini mirip dengan yang tadi. Jadi kita daftar dulu variabel x yang cukup dekat dengan nilai yang ditanyakan tadi, dengan variabel yang ditanyakan, yaitu x mendekati 2. Jadi kita buat variabel-variabel yang cukup dekat dengan 2. Demikian. Mulai dari 1, 1,5, 1,9 sampai yang paling dekat dengan 2 dari kiri ini adalah 1,999. Kemudian yang paling dekat dengan 2 dari kanan adalah 2,001. Nah, setelah kita masukkan nilai variabel ini ke fungsi, maka kita akan memperoleh nilai seperti yang tertera dalam baris di bawah ini, yaitu baris fx. Nah, untuk nilai variabel x yang cukup dekat dengan 2 diperoleh bahwa nilai fungsi itu semakin mendekati, ada yang tahu kira-kira ini mendekati berapa? Ini 3,99, ini 4,001. Ini bilangan berapa yang didekati? Iya, ini bilangan 4. 3,99 ini dekat dengan 4, 4,001 itu juga sangat dekat dengan 4. Nah, kalau ditulis dengan notasi jadinya seperti ini. Limit x menuju 2 dari fungsi ini, yaitu x kuadrat min 4 per x min 2, itu ternyata sama dengan 4. Nah, jadi untuk menentukan nilai limit fungsi itu, kita masukkan saja nilai variabel-variabel yang dekat dengan variabel yang ditanyakan. Nah, kalau variabel yang dimasukkan cukup dekat ke variabel yang ditanyakan, maka nilai fungsinya pastilah cukup dekat ke nilai limit yang ditanyakan. Seperti kasus ini. Jadi karena kita ditanyakan x mendekati 2, kita masukkan variabel-variabel yang cukup dekat dengan 2 seperti 1,99 dan 2,001. Jadi ternyata diperoleh nilai yang dekat dengan 4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai limitnya adalah sama dengan 4. Nah, itu menggunakan tabel. Nah, lalu jika fungsi ini kita buatkan gambar grafiknya, akan diperoleh gambar sebagai berikut. Nah, kalau dari grafik itu sangat jelas gampang untuk dilihat. Ini adalah grafik dari fungsi yang di atas tadi. Nah, karena kita ditanyakan nilai limit untuk variabel x mendekati 2 yang ini, ya, maka kita lihat saja ini dari sini dapat dilihat bahwa pada grafik ini nilai fungsinya akan mendekati nilai 4. Nah, dari sini juga dapat dilihat bahwa limit dari fx ini untuk x menuju 2 sama dengan 4. Yaitu dari gambar ini, dari gambar variabel 2 ini, lalu luruskan ke atas, ketemu kurvanya, kita luruskan ke samping, diperoleh nilai 4. Nah, demikian cara sederhana menentukan nilai limit dari suatu fungsi. Kemudian kita menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan substitusi secara langsung. Nilai limit fungsi fx di titik x sama dengan c anggota domain fungsi dapat diperoleh dengan substitusi langsung dari nilai x sama dengan c tersebut ke rumus fungsi fx. Jadi dengan kata lain, hitung saja fc-nya. Kita masukkan c ke fungsi, artinya x-nya kita ganti dengan c. Nah, sebagai contoh biar gampang dimengerti, kita diminta untuk menghitung limit dari fungsi x min 3 untuk x mendekati 5. Ini fungsi fx-nya, x min 3. Lalu ini adalah nilai yang didekati oleh x. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja substitusikan nilai yang di dekat ini, yang 5 ini, masukkan ke fungsi, menggantikan x. Jadi hasilnya adalah 5 kurang 3, sama dengan 2. Atau kita beri contoh satu lagi gitu ya. Kita diminta menghitung limit dari fungsi x kuadrat min x min 2 untuk x mendekati 3. Ya sama dengan yang tadi, jadi nilai x yang ini kita ganti saja dengan 3 ini langsung. Sehingga diperoleh 3 kuadrat min 3 min 2. Itu hasilnya adalah 4. Nah, jika x sama dengan c disubstitusikan ke fx dan diperoleh fc sama dengan L, itu maka dapat dikatakan bahwa limit fx untuk x menuju c sama dengan fc.
Jadi dengan bahasa mudahnya, kalau disuruh menghitung limit fx untuk x sama dengan c, maka masukkan saja c-nya ke fungsi, disubstitusikan ke fungsi. Nah, kalau seandainya c itu adalah anggota domain fungsi, maka kita pasti akan mendapatkan nilai tertentu. Kalau seandainya c ternyata bukan domain dari fungsi, maka kita mungkin akan memperoleh bentuk tidak tentu. Lalu kalau memperoleh bentuk tidak tentu bagaimana? Ya, itu harus dilakukan manipulasi aljabar. Nah, mengenai hal ini akan dibahas pada video yang lain dari materi ini. Jadi kalian ikuti saja terus begitu ya, pembahasan-pembahasan mengenai nilai limit fungsi. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke hal lain terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai nilai limit untuk bentuk yang tidak tentu tersebut. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang memiliki nilai limit untuk x yang mendekati c. Dengan k dan c adalah bilangan real serta n bilangan bulat positif. Ya sudah, nggak usah dihafalkan, nanti kalau kelihatan notasi-notasi seperti itu ya lihat saja contekannya lagi gitu ya. Mari kita lihat satu persatu sifat dari limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit k x menuju c itu sama dengan k. Ini artinya fungsinya ini adalah sebuah fungsi konstan, tidak berupa variabel. Ya, x mau menuju berapapun maka nilainya sama dengan yang konstan itu, nilai konstan itu. Kita beri contoh biar mudah ya. Misalnya seperti ini. Yang A, limit 7 untuk x mendekati 3. Jadi ini fungsinya adalah y sama dengan 7 demikian. Atau fx sama dengan 7 begitu saja. Berupa sebuah konstanta. Maka ini nilainya ya sama dengan 7 ini. Mau berapapun ini nilai x yang didekati, nilainya sama dengan 7 karena ini adalah fungsi konstan. Contoh yang lain lagi, misalnya limit akar 3 untuk x mendekati min 4. Nah, ini juga sama fungsi konstan. Ini bentuk fungsinya adalah fx sama dengan akar 3 demikian. Jadi nilai limit ini adalah akar 3. X mau menuju berapapun untuk fungsi konstan, maka nilainya adalah konstanta tersebut. Sifat kedua, limit x untuk x menuju c itu sama dengan c. Nah, ini fungsinya adalah fx sama dengan x. Ya sudah, ini sebenarnya sama dengan substitusi langsung tadi itu aja. Jadi limit x untuk x menuju 3 sama dengan 3. Limit x untuk x menuju min 4 sama dengan min 4. Ya sama dengan c-nya itu. Masukin saja langsung ke sini. Demikian. Ini sifat yang mudah ya. Sifat berikutnya, nah jika fungsinya merupakan perkalian terhadap bilangan aljabar, atau dengan kata lain bentuknya seperti ini, limit k kali fx untuk x menuju c, maka ini sama saja dengan k-nya dibawa ke depan begitu. Jadi limit fx-nya dihitung baru kalikan dengan k begitu. Sebagai contoh misalnya limit dari 2x untuk x menuju 3. Jadi kita anggap fungsinya adalah x ini, sementara 2 ini adalah koefisien angka pengali begitu. Ini boleh dihitung dengan cara 2-nya bawa ke depan dulu. 2-nya bawa ke depan, kita kalikan dengan limit sisanya ini x untuk x menuju 3. Tadi kan sudah dipelajari bahwa limit x untuk x menuju 3 itu adalah 3. Jadi ini hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya mudahnya ya masukkan saja langsung ke sini. Ya boleh, tapi ini untuk mengerti mengenai sifat dari limit itu. Jadi kalau ada sebuah fungsi dikalikan dengan konstanta, kalian boleh menghitung limit fungsinya dulu, baru hasilnya kalikan dengan konstanta atau koefisien pengalinya itu. Contoh berikutnya adalah limit 1/3x untuk x menuju min 6. Nah, kalian boleh membawa 1/3-nya ke depan dulu, baru kita kalikan dengan limit x untuk x menuju 6. Baru ini kita masukkan ke sini.
Jadi sama dengan min 6. Sehingga hasilnya adalah sepertiga kali min 6. Jadinya berapa? Iya, min 2. Itu sifat limit yang ketiga. Sifat limit yang keempat, itu jika fx-nya dipangkatkan dengan bilangan tertentu, maka kalian boleh menghitung limitnya dulu, nanti baru kalian pangkatkan hasilnya, demikian. Itu arti dari notasi ini, gitu ya. Langsung saja ke contohnya, misalnya adalah limit dari x kuadrat untuk x menuju 3. Jadi kalian boleh menulis ini sebagai limit x dengan x menuju 3, nanti baru dikuadratkan, begitu. Sehingga ini hasilnya adalah, ini masukkan ke sini hasilnya 3, jadi 3 kuadrat. Sama dengan 9. Ya, hasilnya sama saja dengan kalau kalian masukkan ke sini langsung sebenarnya. Substitusikan secara langsung, begitu. Contoh berikutnya, limit x pangkat 3 untuk x mendekati min 2. Ya, sama. Jadi, kita masukkan dulu min 2-nya itu ke fungsi, baru dipangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah min 8. Nah, kemudian pemangkatan itu adalah berteman dengan akar, bentuk akar, begitu. Jadi ini berlaku juga untuk bentuk akar. Contohnya adalah limit dari akar pangkat 3 dari x untuk x menuju 8. Nah, itu bisa ditulis limitnya dibawa ke dalam dulu, dibawa ke dalam tanda akar. Artinya nanti hitung limitnya dulu, limit dari fungsi x ini, baru nanti di akar pangkat 3 kan, demikian. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kemudian sifat kelima. Nah, ini ada dua fungsi ini, fx dan gx, itu dijumlah atau diselisihkan. Kalian ditanya nilai limitnya, demikian. Jadi kalian boleh menghitung nilai limitnya satu-satu. Jadi limit fx dulu dihitung, kemudian ditambah atau dikurangkan dengan limitnya gx. Jadi boleh dipecah demikian ya. Sebagai contoh, nah ini misalkan limit kurung x pangkat 3 tambah 4x. Jadi x pangkat 3 ini kita anggap fx, 4x ini kita anggap gx. Jadi ini sebenarnya bentuknya adalah limit dari fx tambah gx. Nah, kemudian kita hitung limitnya satu-satu begitu. Ya, dimasukkan. Hasilnya adalah seperti itu. Ya, karena ini ada 2 plus minus, ini contoh yang plus, kita berikan sekarang contoh yang minus. Sama seperti di atas ini kita anggap fx, ini kita anggap gx. Kemudian limitnya dihitung dulu satu-satu, tanda minusnya di sini nih, tanda minus gitu. Sehingga hasilnya adalah demikian. Ya, kalau sifat-sifat ini sih tidak terlalu rumit ya. Tapi ini akan sangat berguna dalam kasus-kasus tertentu nanti ketika kalian menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan limit. Kita lanjutkan ke sifat yang keenam. Nah, ini ada dua fungsi fx dan gx, kemudian dikalikan demikian. Lalu kita disuruh menghitung nilai limitnya. Ini boleh dipecah, jadi kalian hitung limitnya dulu satu-satu, nanti hasilnya baru dikalikan. Ya, karena kali berteman dengan bagi, ini juga berlaku bagi pembagian gitu ya. Ya, karena kali berteman dengan bagi, maka ini juga berlaku untuk kasus pembagian. Mari kita berikan contohnya dulu. Nah, ini adalah perkalian dua fungsi. Jadi kita anggap x kuadrat ini adalah fx, kemudian 1 plus 4x ini adalah gx. Oleh karena itu kita bisa pecah bentuk limitnya seperti itu. Jadi yang depan hitung dulu, lalu dikalikan dengan yang di belakangnya. Kalau dihitung satu-satu ya seperti ini. Jadi ini x kuadrat kita masukkan 2, jadinya 2 kuadrat. Lalu ini kita masukkan 2 ke sini jadinya 1 tambah 4 kali 2 begitu. Baru kita hitung satu-satu. Ini hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 9. Yaitu hasilnya 36. Mari kita beri contoh yang bentuknya pembagian. Nah, karena pembagian seperti ini kita anggap yang di atas adalah fx, yang di bawah adalah gx. Kemudian kita hitung limitnya satu per satu, baru dilakukan operasi pembagian ini. Kalau yang di atas kita hitung limitnya itu hasilnya adalah 5 kurang 3, yang di bawah jadinya 5 tambah 1. Nah, demikian jadinya 2 per 6 atau 1/3. Nah,
Demikian sifat-sifat dari limit fungsi. Sifat-sifat dari limit fungsi ini akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan lebih lanjut yang bentuknya lebih rumit. Nanti kalau kita menguasai sifatnya ini, maka persoalan yang lebih rumit mungkin akan bisa disederhanakan. Nah, demikian mengenai pengertian dari limit fungsi. Semoga dengan penjelasan itu kalian bisa lebih mengerti konsep dasar dari limit fungsi ini. Pembahasan lebih lanjut mengenai cara menentukan nilai limit fungsi untuk bentuk tak tentu kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa selalu ikuti video pembelajaran dari channel ini sehingga kalian mendapatkan pengertian yang utuh dari materi yang disajikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah.